menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendikbudristek. Alasannya apa kalau boleh tahu? Alasan pengunduran dirinya dikarenakan apa, Pak? Kalau boleh tahu. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita dengan program Visi Educate, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas reshuffle yang prematur, dan ini dimulai di sektor pendidikan, khususnya di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Dan ya, di tengah-tengah kita sudah hadir 2 narasumber. Sebenarnya satu juga merangkap pos, Mas Bambang Wisudo. Mas Bambang ini hostnya Visi Educate juga, ini teman saya. Mas Bambang latar belakangnya panjang soal pendidikan. Beliau mantan jurnalis di Kompas, Des Pendidikan. Ya, lama di Des Pendidikan, lalu juga di Koalisi Pendidikan dan Direktur Sekolah Tanpa Batas. Sekarang bersama saya di Visi Integritas, menjadi salah satu expert. Ya. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Lalu ini the one and only teman kita semua. Saya biasa memanggil Buya Tafta. Buya Tafta, nama lengkapnya si Tafta Zani. Buya ini juga punya background yang cukup menarik. Sempat malang melintang di dunia perpolitikan. Bukan sempat, sekarang juga masih lah gitu ya, walaupun tipis-tipis kalau kata Buya. Tapi juga Buya juga seorang pendidik. Habis acara ini akan ke pesantren untuk melakukan tugas-tugas kenabian, mendidik umat gitu ya Bu ya. Mendidik umat, dan Buya juga punya banyak aktivitas sosial keagamaan. Di antara kita bertiga, Buya ini yang paling soleh. Insya Allah. Nomor 1 berapa aja? Nomor 1 pas 2 Buya. Oke, kita akan mulai dari Mas Bambang ya. Saya minta komentar Mas Bambang terkait dengan reshuffle. Kalau klaim Pak Satrio mengundurkan diri daripada dibuat mundur ya. Lebih baik mundur daripada dipecat katanya. Komentar Mas Bambang dulu lah ya. Nanti sebelum kita lihat bagaimana konsekuensinya terkait dengan dunia pendidikan kita, wabil khusus di pendidikan tinggi. Silakan Mas Bambang. Ya, itu menurut Pak Satrio sendiri ya, daripada dipecat ya mundur. Tetapi saya kira memang kalau ada reshuffle kabinet itu Pak Satrio ini pertama-tama orang yang akan di reshuffle ya. Ada, menurut saya ada sebuah mundur pun akan dirasakan saya dulu, Pak. Cepat atau lambat dia akan di reshuffle ya. Kenapa Mas Bambang? Karena ada 3 alasan tuh. Yang pertama ya kan Kehebohan itu ya? Ada kehebohan internal itu bulan lalu ya, Januari itu karyawan-karyawati di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset itu mendemo Pak Satrio karena dianggap arogan, otoriter, karena pemecatan sepihak, penyalahgunaan wewenang, lalu bahkan ada laporan kekerasan, meskipun itu dibantah oleh Pak Satrio sendiri. Kemudian Pak Satrio juga salah set dalam merespon kebijakan Prabowo dalam soal pengetatan anggaran. Pertama yaitu soal ini ya, soal UKT. Kira-kira pengetatan anggaran ini secara logis memang menyebabkan subsidi pemerintah ke perguruan tinggi kan berkurang. Pak Satrio terlalu terbuka mengatakan bereaksi ya. Konsekuensinya adalah nanti UKT, uang kuliah yang harus dibayar mahasiswa, orang tua mahasiswa itu akan mengalami kenaikan, dan itu merespon
responnya dari mahasiswa juga termasuk aksi-aksi besar belakangan ini. Dan yang hal lain lagi, respon dia juga soal tukin ya, tukin dari para dosen di perguruan tinggi negeri, yang ini sebenarnya bukan masalah baru ya. 5 tahun sebelumnya itu sudah terjadi akibat kelalaian kementerian sebelumnya, dan di kementerian sebelumnya itu Pak Satrio ada, meskipun tidak seluruhnya Pak Satrio ya, tapi dalam masa 5 tahun Pak Nadiem itu Pak Satrio di awal-awal juga berkontribusi, itu telat mengajukan ke Kemenku. Ini kesalahan administrasi, dan sekarang Kemenku menolak tuh untuk membayarkan tukin yang tertunggak itu, dan kemudian tukin yang baru akibat yang dituntut dosen-dosen itu juga tidak direspon dengan baik, dan jadi Pak Satrio tidak bisa menegosiasikan dengan baik dengan Menteri Keuangan, sehingga ya alasan Pak Satrio tidak terlalu match dengan kabinet ini ya masuk akal juga. Sebelum kita bahas lebih detail lagi terkait dengan Kemendikbud, saya mau bertanya ke Buya soal reshuffle yang prematur ini sejarah kita atau memang sebelumnya sudah ada? Ini kan baru menjabat sekitar 121 atau 122 hari gitu. Iya, kalau cerita reshuffle dalam pengertian pergantian kabinet itu kan yang heboh justru dulu waktu zaman Soekarno kan, zaman status menteri itu. Maksud saya ini secara normatif sebetulnya hal yang lumrah saja, karena itu kan otoritas ada di tangan presiden ya kan. Jadi dia bisa mengganti kapan saja menteri yang dia suka atau dia tidak suka, betul kan? Jadi normatifnya di situ. Cuma kasus yang sekarang kita lihat sama-sama pada kasus Pak Menteri ini ya, apakah dia masuk dalam pengertian definisi reshuffle seperti yang dibayangkan apa bukan? Itu kan tadi malah disebut-sebut, bahkan kita dengar sama-sama bahwa itu adalah sikap personal dia untuk mengundurkan diri, walaupun dengan embel-embel daripada dipecat. Nah buat saya agak berpikir juga, kok dia punya bayangan mau dipecat gitu kan? Jangan-jangan surat pengunduran diri ini adalah memang cara dia bereaksi terhadap situasi di lingkungan kekuasaan terhadap diri dia gitu kan. Dan Pak Satrio itu kalau di bidang ini ya, perguruan tinggi, pendidikan tinggi, itu orang profesional dia, karena dia menjabat Dirjen Pendidikan Tinggi itu sejak 1999 ya, Bambang Sudibyo ya. Jadi sudah lama sekali, dan menurut saya pernah berhubungan tidak terlalu lama dengan kita Satrio ya. Pernah ketemu juga. Ya, dia dengan Dirjen Dikti sebelumnya itu Pak Bambang Suhendro itu tidak kalah jauh ya, pakai kompetensinya di bidang itu sangat mumpuni, dan memang kontribusi Pak Satrio dalam mengembangkan pendidikan tinggi ya seperti yang sekarang ini ya, antara lain salah satu yang penting dalam ini ya, dalam kebijakan Pak Satrio ini adalah Menwa yang dulu di bawah Kodam itu dijadikan organisasi mahasiswa yang di bawah Purek 3. Itu saya kira hal yang sangat positif. Ini yang mau saya tanya nih Mas Bambang. Karena kalau pada saat Pak Presiden mengangkat Pak Satrio jadi Mendikbud, ada statement dia yang cukup menarik menurut saya sih, dan cukup berani ya. Dia bilang fokus dia menjadi menteri, salah satu atau fokus utamanya adalah membangun kemampuan berpikir kritis anak-anak muda. Gitu. Critical thinking itu ya. Dan menurut saya sih ini sangat menarik gitu ya. Bahkan dia bilang kalau critical thinking tidak dibangun, ini bisa mati nih gitu ya. Bisa mati bangsa ini gitu ya. Nah, saya ingin tahu kebijakan-kebijakan menonjol dari Pak Satrio selama paling tidak
waktu dia dari Dirjen Dikti dan selama 4 bulan menjabat ini apa saja itu Mas Bambang? Selain tadi Menwa sekarang di bawah perguruan tinggi. Ya kalau Menwa mungkin ada persentuhan dengan politik ya, tapi kalau yang lain-lain saya kira lebih ke penataan perguruan tinggi ya. Misalnya zaman dulu kan tahun-tahun itu banyak sekali perguruan tinggi yang bikin kelas jauh ya, kelas jauh lalu kualitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya Satrio berkontribusi untuk membuat melarang saya melihat ya dari jauh tentu saja ya. Melihat kelas jauh dari jauh tuh Jadi karakter personalnya ya, kelihatan dia cukup independen dari itu ya. Profil sebenarnya Pak Satrio. Artinya dia tidak terganggu dengan interest-interest yang lain kecuali pada concern dia, gitu kan. Apa yang kita bayangkan sebagai merit, sistem segala macam, jangan-jangan dia sebetulnya orang yang benar, cuma di tempat yang salah gitu kan. Itu bisa jadi kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihat artikulasi dia, kelihatan dia orang yang cukup independen dengan pikirannya, iya kan? Karena itu. Dan dia juga kompeten dengan yang sekarang dia sebelumnya dia ini kan. Jadi saya melihat tipis-tipis ya ada kesan karakter personalnya kayak gini karena itu dia punya gengsi gitu loh, iya kan? Dan saya kaget dengan kasus yang menyebabkan Pak Satrio ditemu ya. Ya orang lama ya, orang lama yang dihormati kok seperti itu ya. Ya kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya di situ. Orang punya kecenderungan kayak gitu kan fokus terhadap concern dia, bertanggung jawab terhadap pilihan profesinya, ya teknokrat lah ya kan. Itu emang quote and quote rada asosial. Ya kan? Ya dia tidak terlalu sensitif dengan dinamika sosial yang ada di luarnya. Bisa aja dia berubah, tetapi bisa saja itu sebenarnya tekanan birokrasi terhadap orang yang mau mereformasi ya. Kita masih agak gelap di dalam soal. Makanya komentar saya tadi ini bukan per definisi kabinet yang dibayangkan oleh banyak orang gitu kan. Ini lebih pada hubungan relasi apa gitu ya yang kelihatannya ini orang ini tidak cukup bagus tuh untuk lama-lama di dalam ceruk kekuasaan yang ada ya Kak. Kira-kira kayak gitu. Orang yang benar di waktu yang salah atau tempat yang salah Bu ini? Di waktu yang salah. Di waktu yang salah. Tapi juga Pak Satrio berkontribusi besar pada ini ya bentuk perguruan tinggi yang sekarang ini yaitu yang penuh komersialisasi lalu ada berbagai jalur masuk ke perguruan tinggi ya itu kan didesain juga selama Pak Satrio ya. Atau ada juga isu bahwa mundurnya atau kerancang mundurnya Pak Satrio karena mulai marak demo-demo di kampus nih. Ibu ya atau Mas Bambang yang bisa komentar. Kalau demo di kampus itu kan lingkup isunya luas ya, tidak secara teknis terkait dengan pendidikan ya kan. Karena itu kan masyarakat kampus, jangan-jangan itu adalah produk dari critical thinking yang didorong oleh baru magulan itu pada kritis kan. Makanya kita mesti hidup kompas satu untuk terus regularity saya kira enggak karena tapi memang karena mahasiswa ya bagaimanapun kita tidak bisa membuka mahasiswa. Artinya kan the critical thinking ya, atau justru karena Fakri Saseo nggak bisa mendomestifikasi kampus sehingga marak demo sehingga dia tajam dibuka itu. Saya nggak yakin ini karena kalau kita bicara penggantinya ya Pak Briantor ya ini dulu aktivis mahasiswa ya, dia tokoh kami di Bandung waktu 98 dan ketika dia di Jepang juga masih mengurus KAPI, jadi aktivisnya cukup kuat backgroundnya kecuali kalau Pak Brian udah melupakan masa lalu mau memberangus perguruan tinggi, tapi saya nggak yakin itu. Nah ini juga kita nyambung ya ke Mas Bambang soal menteri penggantinya Pak Satrio. Kalau Pak Satrio kita lihat rekam jejaknya cukup luar biasa lah ya, pernah jadi Dirjen Dikti, lalu kemudian banyak polusi dia menonjol dan masih ada legasi walaupun legasi dia sebagai menterinya baru 4 bulan ya tentu saja belum. Nah walaupun kita curiga jangan-jangan kalau begini udah jalan untuk cepat bener ya. Ketika omongin langsung kritis. Tapi kalau bicara Pak Bram gitu ya, Brian. Bicara Pak Brian,
ini kan track recordnya atau rekam jejaknya nggak sementereng Pak Satrio, walaupun Mas Satrio pada saat bisa sambut bilang, oh udah pasti nyambung karena sama-sama peneliti dari ITB dan mestinya tidak akan terlalu sulit. Terus Bapak sendiri lihat Pak Brian ini apakah kemudian bisa semumpuni Pak Satrio dengan segala catatannya lah yang. Ya kalau dari leadership pendidikan memang pengalaman Pak Brian ini tidak selama Pak Satrio ya, karena dia jadi wakil rektor di ITB belum lama ya, tetapi kepakaran keahlian Pak Brian dalam bidang keilmuan, pengajaran perguruan tinggi itu tidak bisa diragukan ya Pak Brian ini sebagai peneliti bidang nanoteknologi itu publikasinya ratusan ya, dan itu saya kira luar biasa, pencapaian luar biasa dengan usia yang masih awal kepala 5 ya. Kemudian wakilnya Bu Stella juga luar biasa ya. Tapi speknya sama kan, sama-sama peneliti. Sama peneliti, cuma leadership di pendidikannya yang Pak Brian ini belum lama lah dia memimpin birokrasi di perguruan tinggi dan belum pernah di kementerian. Tetapi kita kan tidak bisa mengukur keberhasilan seorang menteri dari ini ya, lama tidaknya dia berkecimpung di birokrasi pendidikan. Soal leadership pendidikan ya. Tapi ini lebih bagus daripada dulu Pak Nadiem yang sama sekali nggak kenal birokrasi pendidikan di Indonesia. Ini lumayan. Kalau Buya melihat penggantinya ini lebih karena pertimbangan nasional dalam artian ya memang ini untuk kepentingan pendidikan, perguruan tinggi, atau karena untuk mengakomodir. Karena Pak Brian kabarnya juga terafiliasi dengan partai tertentu ya. Gitu. Emang benar terafiliasi dengan partai? Kabarnya, konon ini. Kalau Buya bagaimana? Iya, saya sebetulnya nggak bisa komen banyak. Saya mendengar penjelasan Bambang tadi aja bahwa. Yang jelas Pak Brian ini pengurus Muhammadiyah di Jawa Barat. Oh gitu. Bagus tuh. Ya bagus. Jadi sama-sama Muhammadiyah, Mendikdasmen dan Ristek Dikti. Iya, maksud saya bagus itu adalah bahwa dia berasal dari habitat yang jelas gitu kan, sosialisasinya kayak gitu-gitu. Kalau Muhammadiyah kan ukurannya bukan soal teknis keilmuan kan, itu soal sosialnya lah ya, soal sosialnya. Tapi yang terpenting dari menteri yang harus menggantikan Pak Satrio tadi adalah orang yang punya kompetensi di bidangnya, di bidang keilmuan yang juga punya apresiasi terhadap isu-isu pendidikan pada umumnya, gitu kan? Ya sekali lagi itu satu kementerian yang sebetulnya memang harus diisi oleh teknokrat betul dalam pengertian yang punya perencanaan pendidikan yang terukur, yang bagus gitu kan. Karena dia kan sedang menyiapkan sebuah lapisan generasi terdidik yang bisa kompetitif nanti ke depan kayak gitu. Karena itu dia harus jatuh pada tangan yang critical thinking. Artinya yang dingin ya. Bukan kayak kerja politik kan heboh di rahang dia, ya kan. Rahangnya yang gede-gede gitu kan. Tapi kalau kerja-kerja saintifik kayak gini, teknokratik kayak gini, itu kan pekerjaan dingin, harus ada konsep yang jelas, lalu tahap-tahap ya, ini harus dikerjakan dan terukur semua, gitu kan. Nah policy itu dia harus di atas konsep yang bersifat detail tadi itu, gitu kan. Nah barangkali orang penggantinya itu punya kualifikasi sedikit banyak pada harapan itu, saya tidak tahu. Dan ada dua hal yang udah tadi kegagalan Pak Satrio yang sudah mau diperbaiki Pak Brian ya, dijanjikan ya. Pertama soal tunjangan tukinnya Ristek itu mau dinegosiasikan dengan Menteri Keuangan. Lalu kedua uang kuliah di PTN tidak naik. Nah ini ada dua hal ini harus menegosiasikan tentang efisiensi kan. Harusnya bukan soal tukin
dosen-dosen saja, tetapi anggaran pendidikan tinggi dan riset ini jangan dipangkas ya, kecuali yang pemborosan birokrasi. Karena kalau cuma bilang uang kuliah tidak naik, nanti bebannya ada di perguruan tinggi ya. Mereka bagaimana dipotong tetapi uang kuliahnya nggak naik, mereka harus memotong apa lagi di tingkat perguruan tinggi. Ini kan harus kejelasan. Jadi Pak Brian, Profesor Brian ini harus memperjuangkan ke Menteri Keuangan, ke Presiden Prabowo, meyakinkan bahwa pendidikan tinggi dan riset ini jangan dipotong-potong. Kalau kita mau ngomong tentang Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang masa depannya jadi Indonesia emas atau semacam itu. Dan ini juga kewajiban yang sudah di-state di konstitusi kita kan Mas. Asbabun nuzul kenapa anggaran pendidikan 20%? Antara yang tadi membuka akses bagi semua warga, juga untuk mendorong riset-riset yang bagus untuk kepentingan kemajuan bangsa kan. Dan mesti itu bebas dari potongan-potongan gitu ya, kan bisa anggaran kan bisa prioritas gitu ya. Nah ini justru mau yang saya tanya juga ke Mas Bambang soal tantangan dari Menristek Dikti yang baru, apa saja Mas Bambang, dan apa yang mesti dilakukan selain dua yang sudah dijanjikan, Menggo soal Tukin, lalu tidak menaikkan UKT, tidak memastikan agar setiap anak bangsa ini bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas gitu. Tantangan dari Pak Brian ini kira-kira apa yang harus cepatlah diselesaikan ini Mas? Dikerjain. Ya sekarang saya kira bukan hanya soal Tukin dosen PTN dan ini ya UKT di perguruan tinggi negeri ya, tetapi problem utamanya kan adalah komersialisasi di perguruan tinggi, termasuk juga perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri terutama yang top itu kan sekarang semakin elitis ya, hanya orang-orang kelas menengah atas, kelompok yang berpunya yang bisa menyekolahkan anak-anaknya ke situ. Nah, ini saya kira itu harus diubah, dan itu janjinya Pak Prabowo kan, menggratiskan uang kuliah mahasiswa. Itu janji Pak Prabowo. Kalaupun janji itu nggak dipenuhi 100%, harusnya orang miskin maupun orang kaya itu bisa bebas berkompetisi untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri terutama ya. Itu itu salah satunya dilakukan dengan menyederhanakan jalur masuk ke perguruan tinggi. Jangan ada lagi jalur uang ya. Jalur tesnya itu sama aja ya, kecuali rekrutmen khusus ya untuk anak-anak yang berprestasi, itu aja. Itu pun sebenarnya kalau disamaratakan peluangnya, orang-orang miskin pun sebenarnya aksesnya udah sangat kecil, karena biasanya dengan fasilitas yang minim, dengan track sebelumnya SMA-nya juga dia tidak bisa mengakses masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, elit. Itu mereka peluangnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus sudah kalah sebenarnya, apalagi kalau masuknya masih diseleksi melalui jalur kemampuan dompet orang tuanya. Kalau ada checklist, kalau bicara quick win lah Mas, misalnya 100 hari Menteri Ristek Dikti ini, apa yang mesti pertama-tama dibenahi? Ya, saya kira prioritas Tukin itu benar, itu harus diselesaikan. Kemudian juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan yang biaya kuliah, yang signifikan biaya kuliah karena soal penghematan anggaran, dan harus menegosiasikan tadi supaya anggaran pendidikan tinggi itu tidak dipotong. Anggaran riset juga saya kira, dan ini selain pendidikan tinggi ini yang problem besar saya kira yang belum disentuh juga Pak Satrio selama 3 bulan kemarin, dan Stella ya katanya hebat di bidang riset, memimpin laboratorium riset di Tsinghua University, itu universitas nomor 1 di Cina ya, itu kompetisinya sangat tinggi masuk sana. Itu belum ada kiprahnya karena karena yang dihadapi adalah sebenarnya sekarang birokrasi
riset ya, bukan soal risetnya sendiri, tetapi soal birokrasi riset. Sekarang ini kan semua dulu tahun lalu ya, berapa tahun lalu itu semua lembaga riset dijadikan satu itu yang menyisakan problem yang ya pompak sudah meledak sebenarnya, cuma nggak Mengalami tahu orang ya. mengalami perumitan ya. Ya, itu birokratisasi dan luar biasa. Riset di Indonesia bisa dikatakan hampir lumpuh ya. Dan itu saya kira Bu Stella, Pak Brian harus turun tangan itu untuk mereformasi BRIN ya. Lembaga BRIN ini saya kira sudah salah arah, harusnya tidak semua lembaga itu disatukan, tetapi BRIN ini adalah koordinator aja ya, bukan menjadikan satu semua lembaga yang punya spesialisasi tertentu. Kalau ini diterus-teruskan akan banyak peneliti menganggur, akan ada kehilangan para peneliti senior karena nggak bisa promosi atau harus mengundurkan diri karena soal-soal administrasi, dan nanti hanya akan ada peneliti-peneliti junior ya. Itu pun yang junior juga resah karena sistem yang ada sekarang. Itu saya kira persoalan besar yang harus diselesaikan Pak Brian dan Pak Bu Stella ya. Dan saya kira jangan takut kalau berhadapan dengan Bu Megawati dalam soal BRIN. Iya lupa Bu Mega kita petinggi nggak sehat. Oke. Terima kasih banyak Mas Bambang, Buya atas pencerahannya seperti biasa nih ya. Dan Sobat Pendidikan, Boleh nggak sedikit komentar? boleh kalau Buya, silakan. Ini kalau disebut nama Bu Megawati langsung. Enggak. Jadi pendidikan ini kan salah satu sektor ya dari desain besar pembangunan, kan? Nah, tadi yang disebut-sebut tadi itu soal BRIN, soal mengalami perumitan birokrasi, terus tidak punya cukup apresiasi terhadap pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, ini kan berkaitan dengan mindset penguasa tentang membangun negeri ini, gitu kan? Harus ditarik ke sana juga. Kalau penguasa tidak punya cukup apresiasi ya, tidak punya concern terhadap soal-soal seperti ini, dia kan menjadi soal teknis kementerian saja. Ya, harusnya dimanjakan kan pendidikan dan riset ya, bukan tentara sama polisi. Ya Mas. Jadi poin yang mau saya katakan adalah pendidikan itu kan sebetulnya investasi jangka panjang, karena berkaitan dengan human investment kan, gitu. Kalau kita 30 tahun serius itu akan berubah. Itu Bu ya, karena pendidikan investasi jangka panjang, rezim yang berkuasa tidak menikmati hasilnya, makanya mereka nggak akan. Oke, jadi kalau itu poinnya, pertimbangannya menjadi sepenuhnya politik dong. Kaki usah salah. Jadi politik yang anasionalis. Jadi pendidikan ini kan dunia yang halus ya kan, dunia yang memerlukan pekerjaan dingin. Politik itu dia retorika, orasi. Sementara ini kayak puisi. Itu ya. Beda dengan ekonomi. Ekonomi dia nggak tangani cepet, bisa dukung rezim. Tapi kalau pendidikan hasilnya nggak bisa dipetik cepet. Iya, akhirnya kan kita ya menghasilkan lulusan yang mereka sejak awal diliputi perasaan was-was. Kita bisa bekerja di mana nih segala macam, karena itu kaitannya juga dengan jangan-jangan kualitas pendidikan gitu. Bahwa kita tidak cukup bisa bersaing di kompetisi pasar nasional bahkan internasional lulusan-lulusannya itu. Tapi jangan salahkan mereka, ini adalah produk dari salah asuh pendidikan gitu kan. Gitu loh poin saya itu. Jadi pendidikan itu adalah harus berangkat dari sebuah mindset ya, bahwa kita ini membangun manusia gitu. Membangun peradaban dalam situasi yang semakin kompetitif, dan itu human investment butuh nafas panjang gitu loh ya. Nah kalau politik kan ukurannya pendek-pendek gitu loh ya kan. Hari ini polisinya kita berharap tahun depan sudah ada hasilnya, dan ya tidak buruk, tapi ini jangan diabaikan dan akhirnya dia mengalami pelumpuhan gitu ya, karena proses-proses politik yang terlalu jangka pendek ukuran. Itu aja komentar saya. Oke, terima kasih banyak Buya, terima kasih Mas Bambang dan Sobat Pendidikan. Ini saya lanjut tadi penutupan Buya. Oke, sudah.
Oke, belum Pak. Sobat Pendidikan, jangan lupa untuk like atau komen. Nanti Buya atau Mas Mamang bisa turut diskusi dengan Sobat Pendidikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Buya bisa memberikan banyak pencerahan sebenarnya di kolom komentar. Kecuali dirinya. Dan jangan lupa juga share ke pihak-pihak yang lain gitu ya, supaya makin banyak kita diskusi di kolom ini. Sekali lagi terima kasih dan nanti jumpa lagi kita di episode yang lainnya. Terima kasih. Wassalam.